Sebagai bagian dari tugas P5 Kearifan Lokal, kita akan menggali lebih dalam tentang cagar budaya wayang kulit Banyumas. Sanggar Bayu Kencana yang terletak di Sokaraja Wetan akan menjadi fokus utama dalam penelitian kita. Melalui wawancara dan observasi langsung, kita akan mencoba memahami makna dan relevansi wayang kulit dalam konteks masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Man 1 Banyumas ingin bertanya mengenai pewayangan. Apakah Bapak berkenan? Ya, silahkan. Apa yang dibutuhkan dalam pertanyaan itu. Namun sebelumnya perkenalkan, saya pemilik sanggar sini, yaitu Sanggar Bayu Kencana Sokaraja, yang bergerak di bidang budaya, khususnya mengenai pedalangan atau dan karawitan. Saya sendiri namanya Bapak Sunardi Mantri Carito, yang kebetulan sebagai dalang juga, yang dalam hal ini pedalangan Banyumasan, dan mengadakan juga pelatihan-pelatihan pedalangan di sini. Jadi silakan yang ingin ditanyakan, yang dibutuhkan apa kira-kira. Kalau Bapak bisa jawab, insya Allah kita jawab. Ya, silakan. Oke, baik langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa itu wayang? Apa itu wayang ya? Jadi ini memang mengenai masalah wayang itu banyak sekali, khususnya anak-anak muda yang memang perlu tahu ya. Sebetulnya wayang ini adalah kata dari istilah bayangan. Jadi wayang itu dari kata bayangan atau wawayangan, yang menggambarkan karakter hidup manusia dengan tokoh-tokoh yang antagonis maupun yang protagonis di dalam ceritanya itu, sebagai tuntunan bagi kehidupan orang Jawa khususnya yang dimulai pada zaman dulu. Sedangkan wayang itu sendiri ya memang terbuat dari kulit ya, dari kulit kerbau atau kulit sapi, yang menggambarkan beberapa tokoh dalam cerita pewayangan. Itu yang dimaksud dengan wayang. Jadi wayang itu memang dari tembung wewayangan atau bayangan karakter, bukan bayangan manusia ya, bayangan karakter manusia. Oke. Mungkin itu. Oke, untuk yang kedua, bagaimana sejarah wayang? Oh, sejarah wayang ya. Jadi wayang ini sejarahnya dulu itu pertama kali diciptakan itu zaman sebelum agama Islam, yaitu zaman Majapahit, digambar dalam daun-daun lontar, menggambarkan tokoh-tokoh penting dalam kehidupan raja-raja di Jawa, dan gambarnya masih bentuk manusia miring yang memakai pakaian-pakaian kerajaan. Setelah itu perkembangan pada zaman Majapahit, yaitu oleh anak Raja Majapahit yang namanya Sungging Prabangkara. Wayang-wayang itu dibuat yang tadinya dengan daun lontar, digambar di dalam kain yang namanya disebut wayang beber. Itu menggambarkan adegan-adegan dalam sebuah cerita. Selanjutnya wayang beber itu dipentaskannya pada zaman Majapahit oleh di kalangan istana ya, belum ke masyarakat. Nah, setelah kedatangan Islam, Kerajaan Demak waktu itu oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo, Sunan Giri, dan Sunan Bonang, dari wayang beber itu, karena gambarnya manusia, dalam agama Islam kan tidak boleh menggambar manusia, maka oleh Sunan Kalijogo gambar-gambar manusia itu dirubah sesuai imajinernya,
dengan tokoh-tokoh pewayangan yang menggambarkan karakter. Dibuat satu-satu, gambarnya dipisah-pisahkan, masing-masing tokoh dibuat dengan kulit, lalu ditatah dan disungging sesuai perkembangan zamannya. Setelah zaman Demak, zaman Mataram berkembang lebih pesat lagi, akhirnya wayang zaman sekarang ini gambar-gambarnya sudah sangat sudah sempurna, jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi karena sudah gambar wayang sekarang ini sudah sangat sempurna itu sejarahnya mengenai wayangnya. Sedangkan cerita dalam wayangan itu memang diambilkan dari kitab Mahabharata dan kitab Ramayana yang digubah oleh Empu Prapanca Pembutan Tular ya, waktu di Majapahit itu, lalu digubah jadi bahasa Sanskerta oleh para wali, diislamisasi, dijadikan cerita-cerita sesuai dengan di Nusantara, di Jawa khususnya, baik cerita maupun tokoh-tokoh wayangnya diislamisasi sehingga sebagian besar mengenai cerita pewayangan walaupun induknya dari kitab Mahabharata dan Ramayana, tapi oleh para wali digubah sesuai dengan kondisi di Nusantara khususnya sesuai dengan agama Islam. Jadi cerita-ceritanya banyak yang digubah mengenai cerita-cerita carangan. Di babonnya malah jarang diceritakan dalam pementasan wayang. Itu sejarahnya seperti itu. Dan di Banyumas ini memang ada sejarah sendiri bahwa Banyumas ini keunikannya wayangnya itu tokoh-tokohnya sebagian berinduk kepada wayang Yogyakarta, tapi juga dikombinasi dengan wayang-wayang gaya Surakarta. Kalau wayang yang pertama kali diciptakan di Demak itu namanya wayang Kidang Kencanan yang sekarang itu disimpan di Keraton Yogyakarta, termasuk gamelannya yaitu yang disebut gamelan sekaten. Seperti itu disimpan di keraton. Sampai sekarang masih ada sebagai bukti sejarah mengenai cerita sejarah pewayangan di Jawa atau di Nusantara ini. Mungkin seperti itu, tapi kalau mengenai ceritanya, silsilah wayangnya juga memang dimulai dari cerita tentang Nabi Adam yang punya anak Nabi Sis. Nabi Sis tidak punya kembaran, lalu dikawinkan dengan bidadari namanya Dewi Mulat, lalu menurunkan dua orang, Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Sayyid Anwas yang menurunkan para nabi dan raja di wilayah Timur Tengah dan Eropa. Sayyid Anwar itu yang ke daerah timur bergelar Sang Yang Nur Cahya, menurunkan para dewa dan raja-raja di Nusantara. Itu ceritanya seperti itu sampai raja-raja zaman sekarang. Di tokoh-tokoh wayangnya dalam sejarah itu memang oleh Bali Songo itu digubah bukan sesembahan ya. Jadi itu makhluk biasa, hanya ada golongan manusia, golongan jin dan golongan dewa. Dewa itu sebetulnya manusia tapi yang sudah hidup di alam gaib. Seperti itu. Silsilahnya. Termasuk sejarahnya seperti itu. Barangkali mungkin itu secara singkat ya, kalau mau lebih jelasnya lagi ya nanti ada waktu tersendiri. Demikian, monggo silakan yang lain mau tanya apa? Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apa saja jenis-jenis wayang? Jenisnya? Iya. Kalau jenisnya ini wayang ini ada beberapa jenis ya, atau namanya apa ya? Kalau wayang sendiri itu jumlahnya, kalau tokohnya kan jumlahnya ratusan ya, udah sampai hampir 300 lebih tokoh wayang itu. Tapi kalau jenis daripada wujudnya atau wanda namanya, wanda wayang itu memang ada beberapa jenis di Indonesia ini. Satu sebagai induk tadi adalah wayang Kidang Kencanan, itu yang sampai sekarang jenis wayang Kedu. Itu sudah meniru dengan wayang Kidang Kencanan. Turunan dari wayang Kedu, wayang gaya Yogyakarta, lalu yang ada lagi jenis wayang gaya Surakarta, ada jenis wayang gaya Banyumas, ada jenis wayang gaya Jawa Timuran, ada jenis wayang gaya Cirebonan, ada jenis wayang gaya Betawi, ada jenis wayang kulit gaya Sunda, gaya Palembang, dan gaya Banjarmasin Kalimantan. Itu jenisnya banyak sebenarnya. Tapi yang umum kita kenal di Jawa ini adalah wayang Kedu ya, terus wayang Banyumas, wayang Jogja, dan wayang Surakarta. Kalau di Jawa Barat sana ada wayang Cirebonan, wayang Sunda, dan wayang Betawi. Kalau di Sumatera itu ada wayang
gaya Palembang, di Kalimantan namanya wayang Banjarmasin, terus ada lagi jenis wayang Bali, ada lagi, beda gambarnya. Nah, nanti sebenarnya ada kami punya tokoh-tokohnya, tapi datang mencari agak lama ya. Itu seperti itu. Berbeda-beda memang gambarnya itu antara wayang Solo sama wayang Jogja, wayang Banyumas, wayang Cirebon, wayang Jawa Timur, wayang Bali itu gambarnya memang berbeda. Wanda gambarnya, bentuknya, itu jenisnya atau jenis wayang. Terus yang lain? Untuk pertanyaan keempat, apa sih yang membedakan wayang Banyumasan dengan wayang-wayang lainnya gitu? Oh iya, perbedaannya ya mari kita biar lebih jelas lagi. Perbedaannya wayang Banyumas dan wayang lain mungkin bisa dilihat dalam tokoh-tokoh wayang yang ada di sana. Yang gaya yang lain ya. Kalau secara umum wayang Banyumas itu lebih mirip dengan wayang Jogja ya. Nah, bedanya dengan wayang Solo ini ya. Kalau wayang Solo ini wandanya lebih ramping ya. Gambarnya lebih ramping, lebih gagah ya, lebih indah dipandang. Ini wayang Solo ya. Kalau wayang Banyumas mirip dengan wayang Jogja, tapi perbedaannya wayang Jogja atau wayang Solo itu tidak ada tokoh-tokoh Banyumasan. Nah, ini tokoh-tokoh Banyumasan perbedaannya, misalnya kalau di Banyumas ini namanya Bawor ya, Bawor. Nah, ini kalau di Jogja atau di Solo gambarnya tidak seperti ini. Di sana namanya Bagong ya, Bagong. Nah, ini Bawor. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Lalu gayanya memang juga berbeda ya. Ini perbedaan wayang Banyumas. Kalau Banyumas ini namanya Sarawita ya. Tapi kalau di Solo atau Jogja namanya Bilung. Wayangnya nggak seperti ini. Begitu juga Togop ya. Togop di Banyumas gambarnya seperti ini. Ya, ini juga wayang asli Banyumas, ini namanya Jaiwono. Ini wayang-wayang Banyumas. Jadi perbedaannya ya sebenarnya cukup banyak ya. Termasuk gaya pakelirannya juga berbeda. Ini dengan wayang-wayang ini nanti bahasanya juga dan bahasa Banyumas, bukan bahasa wayang pada umumnya. Terus gambarnya itu memang ada perbedaan lah, baik pandanya maupun bahasanya maupun nama-nama tokohnya. Itu perbedaannya. Mungkin seperti itu dulu. Yang lain? Pertanyaan yang kelima, siapa tokoh yang paling unik beserta alasannya kenapa? Oh, tokoh-tokoh wayang yang unik ya. Ya, yang unik ini artinya kan tidak ada di daerah lain. Alasannya kenapa wayang-wayang ada yang unik ini karena di daerah lain tidak ada. Adanya hanya di Banyumas. Contohnya ini. Ini wayang unik. Ini wayang kuno. Wayang yang sekarang sudah jarang ditampilkan, jarang dimainkan ya. Ini wayang Petruk Dungkul. Petruk Dungkul ini adalah ponokawannya negara Ndorowati atau Petruk Burik ya, atau Petruk Burik atau Petruk Dungkul. Ini unik karena sekarang sudah tidak ada yang punya, terus jarang juga dimainkan dan sebagian besar dalang juga tidak tahu. Itu uniknya seperti ini. Ini wayang asli Banyumas. Namanya Petruk Dungkul atau Petruk Burik ya. Terus keunikan yang lain ini tadi ya, ini juga Bawor. Ini juga unik, di daerah lain tidak ada, adanya hanya di Banyumas ya. Di lain namanya Bagong ya. Unikannya memang ini menggambarkan watak orang-orang Banyumas, yaitu wataknya Banyumas itu terkenal cablaka. Cablaka itu artinya apa adanya, kalau A ya A, O ya O ya. Bahasa Banyumas itu kan bahasa ngapak ya. Ini wayangnya bahasa ngapak. Contohnya gini. Kalau suaranya Bawor ini khas Banyumas. Lah, oh ngene-ngene arep pada ngapak kowe. Yang ora tayene kuwi apa-apa kok. Ngapurane ya, Lur. Contohnya seperti itu. Wayang uniknya wayang Banyumas. Wayang Banyumas yang unik yang berikutnya ini namanya Jaiwono. Jaiwono juga adanya hanya di Banyumas. Di daerah lain tidak ada. Solo, Jogja, Semarang ini khas Banyumas.
Tapi Banyumas Kidul Gunung ini ponokawannya para raksasa ya, namanya Sewono. Ada pasangannya yang gambarnya hampir sama, namanya Sontoloyo. Tadi belum ketemu, wayangnya ada di bawah, jadi lama nyarinya. Tadi tokoh wayang Banyumasan ini Sewono namanya. Lalu yang unik berikutnya, karena di daerah lain juga tidak ada ya, ini pasangan Togog sama Sarawita. Ini juga khas Banyumas. Kalau Togog Jogja, Togog Solo tidak seperti ini. Ini beda, ini Sarawita. Suaranya juga khas Banyumasan. Itu, kenapa Kang? Mau suara apa urung? Urung kok. Panganannya apa sih? Ini kan tuh apa? Ya Allah, kalau ketemu bulet. Bulet itu digodok tuh. Ya namanya keren banget lah, kesenengan nyong Kang. Ya itu pada meringkonku. Hari-hari pada sarapan yang ini kayak anaknya kurwe dan bening karo bulet godok. Ya apa-apa Kang, habis matur nuwun banget, terima kasih ya Kang. Ya yuk, mangkat. Itu suaranya seperti itu, khas Banyumas ya. Kalau bahasanya bahasa Banyumasan, terus suaranya sesuai dengan gambarnya. Itu keunikannya seperti itu. Jadi makanya kalau bukan dalam Banyumas, memainkan wayang-wayang Banyumasan ini juga nggak bisa. Nah, suaranya memang harus suara khas, bahasanya juga harus bahasa Banyumas. Itu uniknya. Mengenai keunikan wayang-wayang di Banyumas ini. Masing-masing daerah punya tokoh-tokoh wayang yang unik ya. Tapi untuk Banyumas ini sebagian, tapi ada lagi, tapi yang umumnya inilah. Kalau yang lain-lainnya sama dengan di daerah lain, seperti Gareng, Petruk, Semar itu sama. Yang kita ini tokoh besar kita, Bawor, ada Dundung Bikung, ada ini Jaiwono, Sontoloyo, dan ini Petruk Dungkul atau Petruk Burik. Itu yang unik. Yang lain ada masih? Pertanyaan terakhir. Oh iya, apa silakan. Bagaimana cara agar generasi muda mau melestarikan budaya wayang? Oh ya. Makasih nggih. Terima kasih sekali, pertanyaan sangat baik. Ya sebetulnya saya di sini membuat sanggar wayang ini tujuannya juga antara lain itu supaya wayang ini tidak punah, bisa dilestarikan oleh generasi muda. Maka kami salah satu programnya itu mengadakan pelatihan baik karawitan maupun pedalangan. Karena wayang ini tidak bisa pentas tanpa karawitan. Jadi kalau misalnya anak-anak SMA, anak SMP atau SD yang mau belajar untuk bisa melestarikan budaya wayang ini ya silahkan bisa datang ke sini untuk latihan bersama-sama. Itu salah satu usaha kami. Walaupun memang dari generasi muda itu sangat jarang yang mau, tapi sebagian besar masih ada. Dulu ketika saya juga disuruh ngajar di SMA Muhammadiyah, sebagian siswanya juga ada yang belajar karawitan, ada yang belajar dalangan. Sekarang juga masih ada, cuma masih belum berhasil lah. Dari sekolah-sekolah sekitar ini masih belum jadi salah satu program dari Pepadi atau Persatuan Dalangan supaya wayang tidak punah, programnya adalah wayang masuk sekolah. Nah, termasuk mengadakan pelatihan-pelatihan di sanggar-sanggar. Kalau misalnya MAN 1 ingin mengadakan kerjasama dengan kami untuk wayang masuk sekolah, biar anak-anak mengenal wayang, nanti bisa kita datang ke sana dengan menyampaikan tokoh-tokoh pewayangan dan lain-lain. Sebenarnya teman kami di MAN 2 ya, Pak Yusuf Haryadi itu Ustadz, guru, tapi dalang juga, adanya di MAN 2 kalau nggak salah dia. Jadi bisa kerjasama tentang itu, salah satu usaha untuk melestarikan budaya, jangan sampai hilang, biar generasi muda kenal ya salah satunya ini. Nanti bisa berlanjut misalnya mengenalkan tokoh-tokoh wayang, apa saja, karakternya jumlahnya ratusan ya, termasuk alat pengrawit ini. Sebagian besar juga di ke sana. Ini namanya bonang ya, bonang. Yang ini gender, yang itu saron ya, saron, gendang. Yang besar-besar ini demung, ini gambang ya, yang kayu, gambang, ganteng. Itu yang digantung namanya gong ya. Yang sana yang bulat-bulat itu namanya kenong. Ya. Terus itu yang namanya gendang. Jadi ini perlengkapan untuk pentas wayang, karawitan. Jadi antara wayang dan karawitan tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau mau belajar ya
harus belajar karawitan, harus belajar dalangan, nanti supaya karena seorang dalang itu tidak bisa pentas tanpa tahu atau paham tentang gending di karawitan ini. Jadi usaha kami memang seperti itu, salah satunya Sanggar di sini menyelenggarakan pendidikan pelatihan tentang karawitan dan wayang. Ya mungkin dari anak-anak ada yang berminat untuk belajar, silakan saja bergabung ke sini. Ya, kita bisa mengadakan pelatihan baik pewayangannya maupun salah satu usaha kami supaya anak-anak muda tidak lepas sama sekali dari budaya sendiri. Karena budaya wayang ini disamping sebagai hiburan juga ada tuntunannya yang mengajari perilaku yang baik, ya, ada sopan santun, ungguh-ungguh, insafat, watak-watak yang jahat yang tidak boleh ditiru, itu semua ada di dalam pewayangan. Karena namanya pewayangan itu satu yang melibatkan dalang itu yang menceritakan tentang wayang sendiri, harus paham tentang lakon, bisa suluk, bisa nembang, bisa cerita, bisa lucu, ya, bisa nyabetakan wayang. Untuk kemampuan dalang itu banyak sekali. Paham tentang karawitan, seni suara, seni karawitan, nanti ada seni drama, ada apalagi lah banyak sekali yang terlibat di dalam pementasan wayang ini. Jadi tidak mono apa namanya, hanya semacam satu seni saja. Jadi wayang ini banyak sekali seni yang harus dipelajari. Memang makanya anak-anak muda tuh jarang yang memang minat berbakat mau, kalau yang ya angel Pak, sulit belajarnya. Karena memang harus ada tahapannya. Belajar dalang itu ada tahapan, belajar karawitan dulu, nanti belajar nembang, belajar suluk, baru terakhir belajar nyabet wayang. Salah satu tokoh wayang ini misalnya ini namanya Gunungan. Ini kalau Gunungan ini kalau dalam dunia pewayangan ini memang hanya untuk hanya buka cerita, untuk ngawali seperti ini ya. Kandhane kang sekar kadung lan kembang tembang menur kangesmu arum Inor lano yodan kadikusumo kang mangambar arum or kuku sing tupo kang tumelun kelun mekwawor membu bathara. Salah satu contoh misalnya memegang gunungan. Sambil memegang ini kita suara suluk ya, masing-masing harus menyatu. Jadi seorang dalang memang tidak sembarangan bisa, karena memang beberapa ilmu yang sudah dikuasai. Samping itu juga ada ilmu batin.